Kami dari kelompok 3 bakal ngejelasin materi tentang genetik. Perkenalkan, nama saya Adi Fahira. Perkenalkan, nama saya Najib Muhammad Sudrajat. Perkenalkan, nama saya Korisa. Perkenalkan, nama saya Edi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Kafira. Perkenalkan, nama saya Agini. Perkenalkan, nama saya Firia Sabila. Kemarin kan paman sapi paman saya itu melahirkan. Induknya itu warna putih, sedangkan ayahnya warna hitam. Kenapa ya anaknya jadi warna hitam dan putih? Itu faktor genetik bawaan orang ini. Faktor genetik itu apa ya? Faktor genetik itu DNA. Masa kamu gak tahu? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Bogra. Saya akan menjelaskan pengertian dari gen. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Unit genetik ini terdapat dalam lokus dan memenuhi kromosom. Gen terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen berperan sebagai pengendali sifat pada organisme. Dalam hal ini, gen memegang peran penting dalam proses pewarisan sifat. Beberapa sifat yang diwariskan antara lain kulit, bentuk mata, bentuk rambut, atau beberapa jenis penyakit tertentu. Perkenalkan, saya Audi Fahira bakal ngejelasin tentang kromosom. Kromosom sendiri diambil dari kata kroma dan soma. Kroma artinya warna, sedangkan soma artinya badan. Dinamakan demikian karena kromosom ini berbentuk seperti badan, bisa pendek atau panjang, dan mampu menyerap warna. Kromosom adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Kromosom dibuat dari protein dan satu molekul DNA yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. Kromosom masih berbentuk benang yang disebut kromatin. Kromatin ini bisa ditemukan berada dalam tahapan interfase di siklus sel. Selanjutnya, kromatin akan mengalami penebalan dan pemendekan membentuk kromosom. Sebelum melakukan pembelahan, DNA yang terdapat di dalam kromosom mengalami duplikasi sehingga terbentuk lengan ganda yang disebut kromatid. Kromosom hasil duplikasi ini memiliki DNA yang identik sehingga disebut dengan kromatid sister atau sister kromatid. Kromosom juga selalu memiliki pasangan. Pasangan kromosom ini disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk ukuran dan komposisi serta fungsi yang sama. Masuk ke bagian struktur kromosom. Di bagian kromosom terdapat sentromer yang merupakan bagian tengah dari kromosom atau sebagai pemisah antara lengan yang satu dengan lengan yang lainnya. Sentromer tidak mengandung DNA serta berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindel sehingga menjadi jangkar saat kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Tempat melekatnya spindel pada kromosom disebut kinetor. Sentromer biasanya menghubungkan dua lengan yang merupakan badan utama dari kromosom. Lengan ini melindungi selaput tipis dan di dalamnya mengandung cairan bening yang disebut matriks. Di dalam matriks terdapat kromonema yang merupakan benang halus yang berpilin. Di dalam kromena terdapat nukleosom yang terdiri dari beberapa kromomer. Kromomer ini mengandung protein histon dan DNA yang mengandung gen pembawa sifat. Di bagian ujung DNA terdapat sel eukariotik yang biasanya mengandung telomer. Telomer ini tidak mengandung gen, melainkan hanya mengandung pengulangan nukleotida. Pada beberapa kromosom ada yang mengandung satelit, yang merupakan bagian tambahan dari kromosom. Masuk ke bagian bentuk kromosom. Bentuk kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telosentrik. Bentuk kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja, sehingga sentrometernya berada di ujung kromosom. Bentuk kromosom ini menyerupai huruf I. Yang kedua ada akrosentrik. Bentuk kromosom akrosentrik ini memiliki dua lengan yang tidak sama panjang. Salah satu lengan berukuran kira-kira 1/4 dari lengan yang satunya, atau mirip dengan huruf C.
Yang ketiga ada submetasentrik. Bentuk kromosom tipe submetasentrik hampir sama dengan akrosentrik, yaitu memiliki dua lengan yang tidak sama panjang. Bedanya dengan akrosentrik yaitu pada lengan submetasentrik, salah satu lengannya kira-kira berukuran setengah dari lengan yang satunya lagi, sehingga mirip dengan huruf L. Yang keempat, ada metasentrik. Ini adalah bentuk kromosom yang terakhir, yaitu kromosom yang memiliki lengan yang sama panjang antara lengan yang lainnya, sehingga saat ditarik benang spindel menyerupai huruf V. Tipe kromosom ada dua menurut T.H. Montgomery. Yang satu ada autosom, adalah kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh makhluk hidup tetapi tidak menentukan jenis kelamin. Jumlah autosom berjumlah 44 buah atau 22 pasang. Yang kedua ada gonosom, adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Pada manusia jumlah gonosom laki-laki dan perempuan sama, yaitu berjumlah 2 buah atau sepasang. Tetapi bentuk gonosom berbeda. Berdasarkan jumlah sentromernya dibagi menjadi 4, yaitu asentrik, tidak memiliki sentromer. Yang kedua ada monosentrik, punya 1 sentromer. Yang ketiga ada disentrik, yaitu mempunyai 2 sentromer. Yang keempat ada polisentrik, mempunyai banyak sentromer. Terima kasih. DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida berupa rantai ganda yang berpilin. Molekul nukleotida terbentuk dari gula ribosa atau deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen terdiri dari purin berupa adenin dan guanin. Ini merupakan contoh dari susunan DNA yang akan dijelaskan oleh Aldini. Perkenalkan, nama saya Aldini. Saya akan membahas lanjutan DNA yang sebelumnya sudah dibahas oleh Viryal. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan di dalam DNA. DNA ini terletak di dalam inti sel. DNA juga menjadi untaian yang cukup panjang. Agar tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Dengan protein histon, lilitan DNA membentuk benang-benang yang disebut dengan benang kromatin. Saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan membentuk sebuah kromosom. Asam nukleat baik di DNA maupun di RNA terdiri atas subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Tetapi di dalam DNA ini, gulanya disebut dengan gula deoksiribosa. Nukleotida dibagi menjadi struktur yang lebih kecil, disebut dengan nukleosida. Satu nukleosida tersusun atas gula dan fosfat. Ini adalah nukleosida, dan ini adalah gula, dan ini adalah basa nitrogen. Ada 4 basa nitrogen yang menyusun susunan DNA, yaitu 1, adenin dan timin. Adenin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen dari antara gugus N. Dan yang kedua yaitu ada guanin yang warna ungu, dan yang hijau ini adalah sitosin. Guanin dan sitosin ini membentuk 3 ikatan hidrogen antara gugus N. Jadi, itulah yang dimaksud dengan DNA. RNA adalah polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun RNA. RNA hanya terdiri dari 1 rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Jadi, alasan anak sapi mempunyai warna hitam dan putih adalah karena adanya kromosom dan DNA yang diturunkan dari sifat orang tuanya.